Audio Jungle. Dewi Fortuna sepertinya masih menjauh dari kubu Manchester United. Kesialan yang dialami tim Setan Merah tidak kunjung berhenti, namun justru terus-menerus bertambah. Yang terbaru, dalam lanjutan Liga Premier Inggris, Manchester United yang menjalani pertandingan di stadion kebanggaan mereka, yakni Old Trafford, justru dipermalukan oleh Brighton dengan skor 1-3. Terlihat dari pertandingan kemarin, anak asuh Erik ten Hag cukup kesulitan untuk mengimbangi permainan dari anak asuh Roberto De Zerbi. Jika mengacu pada statistik pertandingan kemarin, Manchester United memiliki persentase penguasaan bola yang lebih rendah dibanding Brighton. Tercatat tuan rumah hanya mampu melakukan penguasaan bola sebesar 43% berbanding 57% milik tim tamu. Dari segi peluang, MU melepaskan total 14 tembakan dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang. Sedangkan The Seagulls menciptakan 10 peluang yang 8 diantaranya tepat mengenai sasaran. Laga baru berjalan 20 menit, Brighton sudah berhasil membuka keunggulan terlebih dahulu. Melalui serbuan dari sayap kiri, Simon Adingra melakukan sebuah umpan silang yang kemudian bola itu dibiarkan Adam Lallana melewati kaki-kakinya lalu diselesaikan oleh mantan pemain MU yakni Danny Welbeck dengan sebuah sontekan ke tengah gawang MU. Brighton pun unggul 1-0. Pada 5 menit terakhir jelang turun minum, Rasmus Højlund sebetulnya berkesempatan mencetak gol pertamanya ke gawang Brighton. Namun sayang, gol itu dianulir oleh wasit setelah diperiksa melalui VAR. Soalnya bola hasil crossing Rashford sudah keluar dari garis gawang sebelum bola diterima oleh Højlund. Memasuki babak kedua, gawang Andre Onana berhasil dijebol lagi untuk kedua kalinya oleh Brighton melalui sepakan yang dilakukan oleh Pascal Gross di menit ke-53. Di menit ke-71, Brighton kembali mencetak gol yang tampak seperti mengunci kemenangan mereka atas MU. Lamptey yang leluasa menembus sayap kanan MU lalu mengirim operan kepada Joao Pedro yang kemudian menuntaskannya dengan tendangan kaki kanan yang akurat. Tak lama kemudian, MU langsung menciptakan gol balasan melalui Hannibal Mejbri yang mencetak gol pertama untuk Setan Merah sehingga kedudukan berubah 1-3 di menit ke-73. Skor tersebut tidak berubah hingga peluit dibunyikan. Kekalahan yang diterima oleh Manchester United itu semakin menambah daftar kesialan yang sudah mereka alami sebelumnya. Berbagai macam masalah yang mereka alami tentu saja akan memberatkan langkah tim tersebut dalam menjalani kompetisi di musim ini. Kendala-kendala yang sudah mereka alami seperti kegagalan mereka melepas pemain yang gagal memberikan kontribusi bagi MU seperti Harry Maguire dan Scott McTominay saat bursa transfer musim panas. Lalu ada dua isu tak terduga yang kini sedang menghantam klub ini. Isu pertama melibatkan perselisihan antara pelatih Erik ten Hag dengan Jadon Sancho. Kisruh ini bermula dari tidak dimasukkannya nama Sancho di starting line up ataupun di bangku cadangan saat MU bertandang ke markas Arsenal pada awal bulan ini. Namanya hilang dari daftar tim yang dibawa ke London. Hal itu kemudian ditanyakan pada Ten Hag usai laga yang berkesudahan 3-1 untuk kemenangan Arsenal. Ten Hag saat itu menjawab bahwa Sancho tak dipilih karena alasan taktik. Menurutnya, winger berusia 23 tahun itu gagal meyakinkan juru taktik asal Belanda itu saat latihan, sehingga tidak masuk dalam pemilihan tim. Namun tak lama usai wawancara itu muncul ke publik, Sancho yang merasa tak terima kemudian mengeluarkan pernyataan di media sosial membantah segala perkataan yang diucapkan oleh Ten Hag dan mengaku selalu berlatih keras saat sesi latihan.
Akibat perselisihannya dengan manajernya itu, Sancho pun kini sedang dibekukan dari skuad utama MU dan terpaksa harus berlatih sendirian. Selanjutnya, isu kedua yang sempat ramai menjadi perbincangan adalah masalah yang melibatkan pemain mereka, yakni Antony. Pemain asal Brasil tersebut kini sedang diselidiki atas dugaan keterlibatannya dalam kasus kekerasan terhadap mantan kekasihnya. Manchester United pun sudah mengambil langkah tegas, yakni dengan membekukan status Antony sebagai pemain hingga penyelidikan selesai. Kesialan lain yang sedang dialami MU, yakni badai cedera yang juga menghampiri tim ini. Pemain seperti Sofyan Amrabat yang baru saja didatangkan dari Fiorentina mengalami cedera punggung, dan belum ada konfirmasi kapan pemain asal Maroko ini bakal pulih dari cederanya. Selain Amrabat, ada nama-nama lain seperti Mason Mount, Luke Shaw, Tyrell Malacia, dan Rafael Varane. Hal ini tentu saja menjadi pukulan lain bagi Setan Merah. Selain itu, Manchester United juga dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang menghubungkan mereka ke sebuah angka yang selama ini dianggap sebagai angka sial bagi banyak orang, yakni angka 13. Kejadian itu seperti kekalahan mereka atas Brighton dengan skor 1-3. Dengan kekalahan tersebut, membuat posisi mereka di papan klasemen menjadi turun dan kini menempati peringkat 13. Sementara itu, saingan mereka yang kini menempati posisi atas seperti Manchester City yang juga berhasil menaklukkan West Ham United dengan skor 1-3. Dan juga ada Liverpool yang berhasil mengalahkan Wolverhampton dengan skor yang sama. Dan yang terakhir, ada mantan pemain MU yakni Cristiano Ronaldo yang berhasil memimpin Al Nassr mengalahkan Al Raed dengan skor 1-3 juga. Dan yang lebih uniknya lagi, baik Manchester United, Manchester City, Liverpool, dan Al Nassr, keempat-empatnya sama-sama menjalani laga tandang.